Lanjut ya, materi malam hari ini tentang cara membuat banyak email sama tentang cara RDP supaya teman-teman tahu sedikit lah tentang RDP kayak gitu. Nah, oke teman-teman. Oh ya, saya belum salam atau udah ya tadi ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan. Tapi sebelumnya saya ngiklan dulu boleh ya? Sekali-kali. Saya kan nggak pernah ngiklan. Ada iklan toh Kak? Ya, saya mau ngiklan, tapi ngiklannya juga untuk membantu kawan-kawan. Karena saya sudah menerapkan metode ini seminggu channel saya monet. Diterima, diterima. Ya, diterima. Kelihatan ya layar saya? Ya, kawan-kawan, ini saya monetnya pakai ini ya, milenialmajupanel.com. Ini punya kita sendiri. Teman-teman bisa membuka milenialmajupanel.com, terus nanti daftar aja. Terus kalau sudah daftar masuk nih ya. Contohnya masuk ini. Nah, seperti ini ya. Nah, layanannya kalau monet itu kan yang diperlukan cuma jam tayang sama subscribe. Nah, jam tayangnya rekomendasinya yang ini yang kawan-kawan, yang tidak rontok ya. Saya buka dulu. Nah, di sini YouTube watching kayak gitu ya. Kita cari YouTube watching. YouTube watching time. Nah, ini tahu kawan-kawan. Kawan-kawan bisa perhatikan ini yang paling recommended adalah ini. Nomor 4105 ini paling recommended, paling murah dan nggak rontok. Tapi videonya harus 2 jam. Jadi harga per 1000-nya itu 287 per 1000 layanan. Cuma karena 2 jam jadi dapat 2000 jam tayang. Bener nggak? 287 cukup order 2000 aja sudah dapat 4000 jam tayang. Ini yang nomor 1 recommended. Terus ini 3904 ini juga recommend. Terus ini 303 ini rekomen banget, tapi ini cuma 30 menit. Jadi kalau teman-teman order 1000 itu dapatnya cuma 500 jam tayang. Kalau menuju 4000 ordernya bisa 8000 orderan, berarti 800.000. Terus yang paling bawah ini juga recommended. Ya, ini satu ini 1 jam, yang ini juga 1 jam. Jadi 1 2 3 4 ini yang recommended untuk jam tayang ya, paling murah ini. Lah saya gimana mainnya? Saya biasanya 2 video 2 jam saya suntik yang ini 1000 jadi itu sudah dapat 2000 jam tayang. Terus saya suntik yang ini 2000 berarti dapat 1000 jam tayang. Terus sisanya 1000 saya suntik yang ini gitu. Nah, oke. Itu untuk jam tayang ya kawan-kawan. Terus kalau untuk subscriber yang recommended yang ini subscriber. Ini tapi ini jalannya 30 hari. Jadi per hari disuntik 50 sampai 100. Ini recommended. Ini Arab kalau ini Indonesia. Terus kita cek lagi. Nah, ini kawan-kawan. Haki. Ini enggak rontok nih. 400 per hari. Sama yang ini. Ya, ini juga enggak rontok. 1856. Ya. Kalau ini ada yang murah banget tapi rontok nanti ya. Ada yang 36.000 tapi rontok. Untuk subscriber, kalau untuk view juga boleh teman-teman, walaupun view bukan merupakan syarat, tapi untuk membantu cepat ini kan, cepat biar bisa gas dolar, pakai YouTube view. Pakainya harus yang view Indonesia dulu, jangan view luar, view targeted. Nah ini ada USA, Italia, Korea, India. Nah kita cari yang Indonesia. YouTube view. Ya pokoknya kalau view cari yang Indonesia. Itu aja sih kalau view, layanannya banyak banget. Nah, caranya tinggal deposit kawan-kawan. Depositnya di sini. Setelah deposit konfirmasinya ke Kak Angel, ke nomornya Kak Angel. Terus pemesanan di sini ya, pemesanan. Misalnya tadi YouTube watching, watch time, YouTube watch time. Nah, saya sukanya yang ini 2 jam.
Nah, di sini tinggal dimasukkan link URL-nya. Terus di sini dimasukkan misalnya 1000 kayak gitu. 1000 itu dapat 2000 jam tayang karena 2 jam ya. Kalau mau 4000 langsung boleh 2000 kayak gitu. Tapi saya biasanya ke video yang lain kayak gitu. Dan ini teman-teman nyoba dulu 100 jam tayang juga boleh, 200 jam tayang juga boleh kayak gitu. Nah, konfirmasinya ke nomornya Kak Angel. Oke kawan-kawan, itu aja iklan saya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Maaf Bang, yang Tanya dulu, izin Pak. sebentar. Ada tanya? Inggih, yang 2 jam tadi itu maksudnya videonya panjangnya 2 jam ya? Hah? Yang 2 jam tadi itu maksudnya videonya harus sepanjang durasinya 2 jam ya? Ya, harus 2 jam. Kalau teman-teman ambil yang 1 jam berarti videonya minimal harus 1 jam. Oke, siap. Makasih Bang. Oke, Mau nanya Kang, boleh. 2 pertanyaan lagi boleh lah. Gimana? estimasi sampai dengan monet buat gajian tuh kurang lebih butuh dana berapa ya? Tergantung kawan-kawan nembaknya. Kalau saya ngitung-ngitung sih sekitar 1.200.000 tadi. Dengan 1.200.000-an. 1.200.000 tuh sudah dapat subscribe plus view atau Ya, sudah subscribe sama view-nya 1 juta sama 200 ya sejutaan 1 juta atau 1.200.000 tergantung teman-teman pilih yang mana tadi layanannya. jadi dengan 1.200.000 itu sudah dapat subscribe kurang lebih 1.000 jam tayang kurang lebih 4.000. Ya betul. Sebenarnya bisa sih Om pakai yang 800 tapi agak berisiko kalau rontok. Ada yang murah ya tadi ya. Tadi ada yang 1.000 subscribe cuma 36.000 tapi saya nggak yakin itu bisa jadi 2 hari rontok. Nah kalau yang recommended tadi sekitar 1 juta sampai 1.200.000. Siap. Oke, makasih Mas Uhuy. Oke siap. Yang lainnya satu lagi pertanyaan sebelum saya serahkan ke pembicara. Bang, Itu nanti kita kalau mau pesennya langsung lewat buka web dulu ya? Gimana? Pesannya mau subscribe sama jam tayang tadi kita buka lewat web dulu atau gimana? Ya Bang, lewat web dulu YouTube-nya Bang. Terus kan ada tombol share kan? Nah, share-nya itu URL-nya di atas ini Bang. Aku tunjukkan ya. Kelihatan ya? Misalnya nih ya, YouTube-ku. Ya. Ini YouTube-ku nih. Channelku sebentar ya. Agak lemot. Misal ini ya, dan nggak harus login di YouTube kita nggak. Jadi kita nggak perlu ngasih passwordnya. Nah, ini ya misalnya ya, ini orang santai kan. Nah, contoh aku mau ini kan 1 jam 30 menit nih. Nah, yaudah, nah URL-nya atas ini loh Bang. Nah, URL-nya ini aja. Nih. Nih URL-nya ini. Siap. Berarti sesuai dengan video yang mau kita pilih ya? Ya, video yang kita pilih URL-nya atas ini aja di copy ke sini nanti ke sini. Jebret kayak gitu. Oh, sorry ini URL Zoom. Nah, ini. Ini ya aku copy dulu. Terus masukkan ke sini dah. Oke. Nah, ini ya nomor konfirmasinya ini kalau habis deposit terus deposit dapat bonus 10%. Misalnya Abang deposit 1 juta itu dapat ini apa namanya 1.100.000. Ini webnya milenialmajupanel.com ya? Ya, milenialmajupanel.com. Oke. Kalau order otomatis jalan, cuma deposit aja yang perlu ini. Perlu konfirmasi. Nah, nanti kalau udah ada tulisannya sukses, Bang. Pending sukses error. Nah, contoh nih. Ini ya, yang ini. Kan ada sukses nih ya, 4.000 jam tayang, 30 sukses. Nah, kayak gitu modelnya. Siap, kalau gitu uhuy. Uhuy, siap. Uhuy Bang Indra. Bang Pitra. Oke, sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke Om Badrus langsung. Monggo silakan Om Badrus dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Joni. Suara udah jelas ya teman-teman? Jelas, tapi agak menggema Kak. Sampean kayaknya ada di kuburan. Coba deh keluar dikit Kak. Gas aja dulu, curhat belakangan. Gas. Uhuy.
Oke. Share screen sudah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Badrus. Saya diundang untuk berbagi ya, gimana sih caranya untuk membuat banyak email. Karena di grup itu kan teman-teman pada bertanya itu, untuk membuat akun Gmail yang banyak itu gimana caranya gitu. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana caranya membuat banyak akun Gmail secara otomatis gitu ya. Mungkin bahasanya bukan lebih ke membuat ya, tapi kita meminta orang untuk mengerjakan. Bedanya kalau biasanya teman-teman kemarin kan sempat dikasih link order ya untuk membeli di Shopee gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kali ini kita akan membeli di Pico Worker dan itu lebih murah dibandingkan dengan kita membeli di marketplace. Mungkin kalau yang di marketplace itu kisaran harga 2000-an ya, 2000, 2500, 3000 per satu Gmailnya. Nah, kalau di Pico Worker ini kita cukup mengeluarkan biaya sekitar 0,080 US dollar atau sekitar 500-600 rupiah saja. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan, bahkan ini juga bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang mau jualan akun Gmail. Nah, barangkali nanti kulaan di sini terus dijual nih sama member kelas YouTube yang lain, itu juga bisa. Nah, lalu apa aja yang dibutuhkan? Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah akun Gmail-nya. Teman-teman bisa menyiapkan akun Gmail bebas ya, akun Gmail yang biasa dipakai itu juga boleh, disiapkan aja. Terus yang kedua, waduh itu jangan dicoret-coret dong. Yang kedua adalah akun Pico Worker. Terus yang ketiga bisa akun PayPal atau kalau punya kartu debit Genius ya atau kartu debit Jago itu juga bisa digunakan. Ini gunanya untuk metode pembayarannya nantinya. Nah, langsung aja saya praktekkan. Udah kelihatan di browsernya? Halo, cek browser udah kelihatan? Kelihatan. Ya, sudah. Kelihatan. Kelihatan ya? Langsung aja ke Pico Worker. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum punya akun Pico Worker itu bisa mendaftar terlebih dahulu di sini ya. Klik aja sign up atau mendaftar. Di sini diisikan mulai dari namanya, terus emailnya, itu ya, passwordnya. Untuk password ini diperhatikan ya, jangan hanya menggunakan angka dan nomor aja, tapi juga gunakan karakter-karakter yang lain, misal seperti @ atau pagar, underscore dan lain sebagainya. Itu ya. Setelah diisi semua negaranya, pilih aja Indonesia. Terus di sini ada dua pilihan nih. Nah, saya sedikit cerita dulu. Untuk Pico Worker ini semacam semacam marketplace yang dia memberikan pekerjaan atau bisa kita yang memberikan pekerjaan ke orang lain. Nah, kalau kita mendaftar sebagai worker, itu kita mendaftar sebagai pekerja. Kita yang akan mengerjakan tugas-tugas dari orang lain, yang mana ketika kita nantinya berhasil mengerjakan tugas tersebut, kita akan dibayar nih. Siapa yang bayar? Yang bayar adalah employer ini. Nah, di sini karena teman-teman ini mau membuat akun Gmail, maka teman-teman bikinnya akun yang employer, jangan yang worker. Kalau yang worker, itu nanti teman-teman bisanya cuma mengerjakan tugas-tugas dari orang lain. Tetapi kalau teman-teman membuat yang employer, itu nanti teman-teman yang bisa memberikan pekerjaan atau tugas kepada orang lain.
Itu ya. Nah, setelah dipilih employer langsung klik aja daftar. Di sini saya sudah mendaftar ya. Nanti setelah diklik ini daftar, itu nanti akan dapat email notifikasi. Nah, itu tinggal diverifikasi aja, terus setelah itu langsung login. Gitu. Mungkin sampai pendaftaran terlebih dahulu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sampai mendaftar akun Pico Worker, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Lanjut. Lanjut ya. Oke, Lanjut. kalau sudah diverifikasi, langsung aja diloginkan tadi emailnya apa, terus passwordnya apa, langsung aja klik login. Oke, sebentar, minta verifikasi. Nah, setelah verifikasi kita akan masuk di halaman dashboard seperti ini. Ya, di halaman dashboard atau halaman utamanya. Kita sebagai employer. Nah, di sini saya sudah membuat banyak akun Gmail ya. Ini saya bikin 50 akun Gmail. Per akun Gmailnya itu cukup membayar 0,08 US dollar ya. Terus ini juga ada 25, ini yang gagal, ini 85, ini 16 ya, belum selesai karena baru tadi siang kita membuatnya. Kita coba salah satu. Oke, kita coba salah satu ya. Emailnya. Terus passwordnya. Oke, berhasil login ya teman-teman di sini. Jadi ini email yang kita bayar tadi sebesar 0,08 US dollar itu berhasil atau bisa kita gunakan. Nah, ini tinggal tergantung teman-teman nanti mau pesen berapa atau mau ngasih job ke orang itu berapa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Ini ya, ini bisa login tadi yang pertama, ini masih ada banyak yang lain. Nanti kalau dicoba semua waktunya nggak cukup. Oke, langsung aja saya ke caranya. Gimana sih caranya kita membuat job atau kita memberikan job kepada orang lain gitu. Nah, setelah kita login tadi, kita langsung bagian ini post job.
Nah, saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Di sini teman-teman ditawari nih, yang mau mengerjakan jobnya teman-teman itu nanti dari benua mana? Apakah dari internasional atau dari Asia atau saran saya biar pengerjaannya itu cepat, itu teman-teman pilih aja yang internasional. Ya, biar pengerjaannya itu cepat, nanti teman-teman pilih aja yang internasional gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang apa namanya akun Gmail Indonesia gitu ya, akun Gmail Indonesia. Nah, teman-teman pilih yang Asia. Ya, di bawahnya ini di apa? Ini kan dikecualikan ya, kecualikan mana negara yang tidak boleh mengerjakan job dari teman-teman. Nah, ini tinggal dikecualikan aja semua. Malaysia kecualikan, Thailand kecualikan, dan lain sebagainya, sisakan aja Indonesia gitu ya. Ini untuk teman-teman yang mau bikin akun Gmail Indonesia gitu ya. Itu caranya tadi seperti itu, pilih aja yang Asia, terus negara-negara yang lain dikecualikan atau di-exclude gitu ya. Nah, tapi biar lebih cepat itu tinggal pilih aja yang internasional gitu. Saya lebih suka yang internasional, soalnya biar cepat dan bisa segera digunakan gitu. Nah, kalau sudah dipilih, terus di apply and go to next. Nah, di sini ada teman-teman ditanya lagi, mau memberikan job untuk kategori apa gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau menggunakan Pico Worker untuk yang lainnya, misal untuk Facebook itu bisa, untuk Telegram, untuk Instagram, ya untuk SEO dan lain sebagainya. Nah, tapi karena kita di sini materinya tentang Gmail, jadi kita pilihnya yang ini. Up, terus kita klik yang email. Ya, kalau udah langsung apply and go to next. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memberikan aturan gitu ya, aturan job yang akan diberikan. Nah, di sini sudah saya sediakan, nanti tinggal di apa ya? Tinggal dikopas aja lah. Nggak usah mikir ribet-ribet. Bahasanya seperti apa, aturannya seperti apa, nggak usah mikir ribet-ribet. Ini nanti saya berikan, tinggal dikopas saja. Dari judulnya itu create akun Gmail atau membuat akun Gmail. Nah, terus di bagian ini kan ada di bawahnya itu what specific text need to be complete. Nah, ini tinggal dimasukkan aja satu persatu. Step 1 dimasukkan. Step 2. Hapus dulu angkanya. Step 3. Tambah lagi stepnya. Ini Word-nya kelihatan ya teman-teman? Cek, Word-nya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, masukkan aja step 4, terus kita ke bawah lagi. Step 5 ya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan, di sini teman-teman bisa memberikan aturan kepada si pembuat atau pekerja, itu untuk nanti ketika mereka membuatkan akun Gmail untuk kita, itu sertakan email recovery, gitu ya. Email recovery itu adalah email cadangan. Nah, di sini, ini kan email saya ya. Ini nanti diganti aja sama emailnya teman-teman. Biar apa? Biar nanti ketika nanti teman-teman login menggunakan perangkat yang lain,
ini kan nggak pakai nomor ya, biasanya kan diminta itu verifikasi ulang. Nah, teman-teman bisa masukkan email recovery ini. Nanti email yang dibuat dari Pick Worker ini akan mengirimkan kode di email recovery ini. Jadi teman-teman bisa login, mau login di perangkat manapun. Ketika teman-teman sudah punya kode ini ya, kode verifikasinya dari email recovery, itu tetap bisa login di perangkat manapun, gitu ya. Jadi teman-teman nggak butuh yang namanya nomor ya. Soalnya kalau pakai nomor itu kan hanya terbatas ya, hanya beberapa akun Gmail aja gitu. Nah, ini untuk bagian ini nanti diisi dengan email recovery sendiri ya. Misal angelina.sadewo@gmail.com gitu. Terus kita masuk lagi ke step ke-6. Tinggal masukkan aja. Ini bahasanya sudah saya buat sesimpel mungkin, udah dibuat sesimpel mungkin ya. Untuk yang mengerti bahasa Inggris mungkin bisa dibaca, tapi kalau yang nggak paham ya udah ikutin aja. Gitu. Terus kita masukkan step 7. Step 8. Nah, di sini juga saya sedikit jelaskan. Di sini kita sudah membuat aturan yang mana ketika si pekerja tadi itu sudah berhasil membuat akun Gmail, kita minta mereka untuk segera logout ya, logout dari device mereka atau dari laptop atau dari HP mereka. Biar apa ya? Biar kita bisa login di device kita gitu. Soalnya kalau mereka belum keluar dari device ketika mereka membuat, itu nanti biasanya minta verifikasi lagi gitu. Jadi di sini kita buat aturannya juga. Habis kamu buat email recovery sesuai keinginan saya, terus setelah jadi silahkan keluar gitu. Jadi jangan khawatir setelah kita pesan di sini nanti ada pertanyaan biasanya. Nanti kalau nggak bisa login gimana gitu. Nah, di sini sudah kita buat aturannya. Ya, peraturannya seperti ini. Nanti mungkin kalau yang mau diartikan ke bahasa Indonesia silahkan diartikan aja. Nah, terus di bagian ini bagian variabel ini kita lewati aja. Kita langsung masuk ke bagian additional notes ya. Nah, ini langsung kita copy aja tiga-tiganya. Oke, kita langsung ke bawah lagi di bagian required proof. Kita masukkan satu-satu lagi. Terus kita pilih teks ya, yang teks. Terus proof kedua, password. Kita teks aja untuk password, nggak usah screenshot ya. Terus yang ketiga, create date itu atau tanggal dibuatnya. Mereka membuat Gmail ini di tanggal berapa, itu nanti akan disertakan semua. Teks aja. Terus yang keempat, nah ini yang penting, sync out atau setelah membuat tadi itu kita minta mereka untuk keluar dari device pembuatnya. Nah, di sini kita minta yang screenshot biar mereka tidak bisa berbohong. Soalnya kalau cuma tulisan mereka akan tulis done gitu atau sudah gitu. Nah, kita kan nggak tahu apakah mereka benar-benar sudah keluar atau belum. Nah, makanya di sini yang bagian nomor 4 itu kita mintanya screenshot. Kita bukti screenshot gitu. Nah, kalau sudah langsung aja ke bawah lagi, apply and go to next. Nah,
di sini sebelum kita memesan, biasanya untuk yang baru ya, untuk yang baru di sini bagian ini itu biasanya belum ada saldonya, masih nol ya. Nah teman-teman bisa deposit di bagian ini, itu tinggal pilih aja deposit. Ada 2 pilihan tadi ya, bisa menggunakan PayPal atau bisa menggunakan kartu debit. Itu biasanya Genius atau Bank Jago itu bisa digunakan. Itu untuk cara depositnya gampang kok, kayak deposit biasa aja itu. Nah di bawah ini teman-teman bisa membuat job mau berapa akun Gmail itu. Misal butuhnya 100, ya udah klik aja 100 ini. Itu nih 100 ya, habisnya $9. Minimalnya adalah 25. Nah 25 akun Gmail ini kita cuma membayar 2,79 US dollar. Itu berapa ya? Sekitar 30 ribuan ya, 30 ribuan. Jadi satu akun Gmailnya itu kita membayar 0,080 atau sekitar 500-600 rupiah. Ini lebih murah dibandingkan jika teman-teman itu membeli di marketplace gitu ya, atau di orang-orang penyedia akun Gmail itu biasanya harganya sekitar 2 ribuan, 2.500, 3 ribuan, bahkan ada yang 5.000 per akun Gmailnya. Itu nanti bisa dicek aja sendiri. Nah, terus ini juga bisa jadi peluang sebenarnya untuk teman-teman yang mau kulaan akun Gmail. Barangkali nanti teman-teman di kelas YouTube itu butuh akun Gmail, nah, bisa disediakan aja. 500-600 rupiah kan, dijual berapa, 1.500 atau 2.000, itu kan untung gitu. Nah kalau sudah, langsung aja lanjut apply and go to next. Nah di sini teman-teman ditawarin lagi, mau nggak pekerjaanmu ini dikerjakan lebih cepat lagi, tapi bayarnya ini $2 ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak sabar, itu bisa menggunakan cara ini, biar pekerjaannya itu lebih cepat dikerjakan sama workernya atau pekerjanya. Tapi kalau teman-teman yang budgetnya itu tipis, ya udah skip aja, langsung skip and submit. Oke, selesai. Dan jadi, sini ya. Ini tadi yang kita buat yang paling atas, ini statusnya masih pending, ini masih 0, ini tadi kita pesennya 25, ini biayanya per akun Gmail 0,080. Nah ini contohnya yang sudah jadi, ini baru tadi siang saya pesan 25, ini udah jadi 17, terus ini saya pesan 85, udah jadi juga, dan lain sebagainya. Nah saya jelaskan lagi. Setelah diklik tadi, langsung klik ini submitted text. Oke, kadang gini, kadang ada ada akun Gmail itu yang nggak bisa digunakan untuk login. Itu hal yang wajar ya. Bahkan ketika teman-teman beli di marketplace atau kepada orang, itu pun ada yang seperti itu. Nah, tapi enaknya di Pico Worker ini kita bisa minta garansi, gitu. Kita minta garansi. Kita nggak mau bayar nih akun yang nggak bisa diloginkan. Caranya gimana? Contoh ini ya. Nah, ini ya contoh yang atas ini. Ini tadi bisa login ya. Oke, kita contoh yang bawah aja. Yang bawah. Nah, teman-teman klik aja open text detail. Terus di scroll ke bawah. Nah, di bagian ini untuk akun yang sudah bisa login, nanti teman-teman klik save state, terus kasih rating gitu ya, kasih ratingnya, misal good atau excellent, komentarnya juga gitu. Tapi kalau nggak bisa login, teman-teman pilih yang ini, not save state, akun nggak bisa login gitu. Dikasih alasannya di sini, karena kalau nggak dikasih alasan itu nanti biasanya bisa di ban.
Kasih aja alasan apa ya? I'm not login mail. Itu aja udah cukup. Saya nggak bisa login akun Gmail, nggak bisa login akun Gmailnya. Nah, setelah itu langsung klik ini bagian submit gitu. Nanti akan secara langsung Pico Worker akan bilang kepada pekerjanya nih, ini garapanmu nggak bisa login nih gitu. Saya nggak mau yang ngasih pekerjaan nggak mau bayar sama kamu. Kalau kamu mau dapat bayaran ya silahkan dikerjakan ulang gitu. Itu ya. Itu caranya untuk membuat akun Gmail, mudah sekali. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ada pertanyaan? Demoin cara bayarnya tadi, Bang. Cara deposit ya? Oh iya, deposit. Oke, cara deposit. Oke, ada lagi? Biar sekalian. Emergency emailnya berarti nggak boleh pakai akun utama. Bebas, terserah mau pakai akun utama atau akun apa aja bebas. Itu cuma sebagai email email recovery ya gitu ya. Ketika nanti biasanya teman-teman dipindahkan mau login di HP gitu kan. Itu kan biasanya minta verifikasi. Nah, itu teman-teman bisa masukkan aja email recovery yang tadi, terus cek emailnya itu nanti akan ada masuk kodenya itu. Oke. Saya baca dulu. Kalau order otomatis jalan atau harus confirm? Oh ini ya, enggak ya. Kalau ini satu video. Om bikin Pico di PC ada channel utama aman Om. Kan itu bikin email buat Tuyul. Om bikin Pico di PC yang ada channel utama aman Om. Maksudnya gimana ini? Om bikin Pico di PC yang ada channel utama aman. Oh aman. Ini kan apa ya? Ini masih email fresh gitu ya. Ini email fresh. Ketika email dari Pico ini masih email fresh. Belum pernah digunakan untuk nuyul atau belum pernah digunakan untuk sub, view dan lain sebagainya. Ini masih benar-benar baru gitu ya. Digunakan untuk akun utama kah? Itu boleh. Mau digunakan sebagai akun tumbal atau akun tuyul itu juga bisa. Terserah. Ini akun fresh ya, akun Gmail fresh. Masih baru lah, masih ting-ting gitu. Name only tapi pas select country Indonesia menggunakan only tapi pas select country Indonesia aman. Ini kan cuma apanya ya, cuma akunnya aja yang di awal. Klik yang bagian Asia, terus negara-negara lain dikecualikan, sisakan Indonesia aja. Itu kalau untuk teman-teman yang mau bikin bikin akun Indonesia gitu. Terus lagi, ini udah tadi ya. Bisa bayar pakai kartu kredit, bisa buat subscribe, bisa ya. Ini akun masih fresh. Nanti setelah diloginkan seperti tadi, terus dibuat aja akun YouTube-nya. Oke, saya contohkan. Ini tadi masih fresh banget ya, yang kita coba tadi salah satunya. Kita buatkan akun YouTube. Ini masih fresh, belum pernah digunakan sama sekali.
Oke, kita buatkan akun YouTube. Ini sama halnya ketika teman-teman beli akun Gmail, entah itu di marketplace atau di orang lain, itu sama. Cuma bedanya ini harganya lebih murah karena kita menggunakan marketplace tadi, Pico Worker. Oke, contoh ya. Kita loginkan. Oke, bentar. Sinyalnya ini. Oke, ini udah jadi akun YouTube loh. Tinggal diperbaiki aja profilnya. Oke, kita perbaiki profilnya. Oke, sebentar. Create channel. Nah, ya ini sama ketika teman-teman bikin akun Gmail baru atau setelah itu mau bikin akun YouTube. Ini masih benar-benar fresh akun Gmailnya. Tinggal bikin aja nama akun YouTube-nya. Misal apa? Angelina gitu ya. Terus fotonya ada nggak fotonya nih di gambar ini? Contoh ya. Create channel. Udah jadi akun kan? Udah jadi akun Gmail plus jadi akun YouTube juga. Ini sudah bisa digunakan untuk apa tadi? Untuk nge-sub ya, untuk nge-sub, terus untuk nge-view atau untuk nonton atau VCS itu udah bisa digunakan. Itu. Terus ada pertanyaan apa lagi? Kalau saya bikin untuk akun tuyul recovery emailnya nggak boleh pakai akun utama berarti. Kalau saya bikin akun tuyul recovery emailnya nggak boleh pakai akun utama. Boleh aja. Email recovery ini kan cuma sebagai email ini ya, apa ya? Email pengganti gitu loh, pengganti nomor tadi loh. Biasanya kalau teman-teman bikin akun Gmail manual itu kan menggunakan nomor untuk verifikasinya biar bisa diloginkan ke perangkat-perangkat yang lain kan. Nah, email recovery ini ketika kita nggak punya banyak nomor, kita bisa menggunakan recovery itu. Tapi kalau mau kayak gitu ya udah pakai aja akun email yang lain, email recovery-nya, nggak usah repot kok. Cara seperti itu amankah? Perlu dirubah passwordnya? Oke, langsung dirubah ya. Setelah kita berhasil login tadi, itu langsung dirubah aja passwordnya, biar nggak diminta lagi sama pembuatnya tadi kan. Setelah kita berhasil login, terus kita ubah passwordnya, terus kita kasih mereka ratingnya. Kalau misalkan memang benar bisa login ya udah kita kasih service tag tadi. Tapi kalau nggak bisa login, kita kasih not service tag, kita minta garansi gitu. Langsung diganti ya passwordnya biar nggak diambil lagi. Bagaimana kita mantau passwordnya Kak? Apakah harus diganti satu persatu? Iya diganti passwordnya. Kalau nggak diganti ya diambil orangnya lagi nanti. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oh ya, tadi cara deposit ya. Cara deposit. Oke, saya tunjukkan bagaimana cara deposit. Nah, di bagian ini ada tulisannya deposit atau kita masukkan saldo kita, tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan bisa teman-teman gunakan. Kartu kredit atau debit. Kalau yang punya PayPal ya pakainya PayPal. Kalau punya kripto bisa, atau Skrill, ini Skrill apa nggak tahu aku ya. AirTM juga nggak paham. Ya inilah yang bisa digunakan. Apa PayPal atau kartu kredit, ini tinggal dipilih aja. Mau deposit berapa? 10 dolar kah? 25 dolar? Atau $1, terserah. Kita pilih 10 dolar aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini terus teman-teman masukkan. Kalau biasanya yang sudah pernah pakai kartu debit atau kredit itu biasanya kan ada kodenya ya. Kode kartunya gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan aja di bagian sini. Ini ya, dimasukkan angkanya, terus expirednya, terus kodenya 3 digit. Tinggal klik bayar. Udah, nanti akan ada di notifikasi jumlah pembayarannya berapa, udah tinggal ditransfer. Nanti akan otomatis masuk. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Di subscriber adakah rekomendasinya? Subscriber tadi ya, pakai yang direkomendasikan Kak Joni tadi. Bisa pakai panel. Kalau subscriber di Pico belum pernah nyoba ya. Belum bikin ininya juga, panduannya atau aturannya. Nanti takutnya nggak jalan malah atau nggak jadi. Gitu. Ada lagi? Untuk materi membuat akun Gmail, silakan jika masih ada pertanyaan. Kan. Deposit apakah ada biaya admin tambahan? Biaya admin nggak ada biaya adminnya. Paling biaya admin ininya ya, biaya admin dari kartu debitnya biasanya. Berapa persen ya? Nggak banyak kok. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ada atau udah jelas? Kalau udah jelas, tak kembalikan ke Angel ini loh. Cek. Berapa lama? Berapa lama apa ini maksudnya? Mungkin bisa diperjelas lagi berapa lama apanya. Berapa lama emailnya diterima? Itu tergantung ini ya, tergantung pekerjanya. Makanya tadi di awal kan saya sarankan menggunakan pekerja yang internasional. Biar apa ya? Biar dikerjakan oleh seluruh Indonesia. Otomatis kalau dikerjakan seluruh Indonesia, biar dikerjakan seluruh benua gitu ya. Otomatis kalau banyak yang ngerjakan itu kan lebih cepat gitu, lebih cepat jadinya. Tapi kalau tadi teman-teman mau bikin
Gmail Indonesia, otomatis kan yang mengerjakan hanya orang-orang Indonesia itu. Nah, itu tergantung orang-orang Indonesia yang bekerja di Pico Worker itu ada banyak atau enggak, itu kan. Kita nggak tahu datanya. Gitu. Terus tadi di job kategori kita pilih sync up. Oke, benar. Di job kategori kita pilih sync up. Terus pilih email only. Email only atau Gmail only gitu. Jadi untuk membuat channel YouTube tetap harus satu persatu. Iya, tetap harus satu persatu. Mau buat pakai cara manual pun bikin akun YouTube-nya tetap satu persatu. Nggak bisa bikin akun Gmail langsung jadi akun YouTube. Tetap satu persatu. Gitu. Ada Boleh lagi? saya interupsi sedikit, boleh? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Jadi gini, harus dibedakan yang disebut dengan akun, ya, yang disebut dengan akun yang bisa dipakai buat view YouTube dengan akun channel YouTube. Jadi kalau misalnya di HP kita itu sudah terpasang 20 akun Gmail, walaupun kita nggak pernah nonton YouTube, ketika kita buka aplikasi YouTube, maka 20 akun Gmail itu langsung ada di daftar akun buat view di YouTube. Gitu loh. Artinya langsung akun itu tersinkronisasi langsung menjadi sebuah akun yang bisa dipilih untuk dipakai nge-view. Gitu. Jadi itu bisa artinya gini, berapapun akun Gmail yang ada di HP kita, ketika kita buka aplikasi YouTube terus kita switch akun, dia akan langsung masuk tuh. Banyak sekali tuh, semua akun yang ada di situ akan bisa dipilih untuk dipakai buat nuyul. Nah, itu dia. Itu maksudnya gitu. Tapi kalau bikin channel memang betul harus satu-satu. Tapi kalau hanya sebagai akun view, maka berapapun banyaknya Gmail yang ada di perangkat kita, ketika kita buka aplikasi YouTube, dia akan langsung bisa dipakai instan buat nge-view. Oke, sip ya. Uhui. Sip, uhui. Terima kasih, Abah. Habis itu pilih email submit only. Ya, pilih email submit only. Gitu. Ada lagi nggak ini pertanyaannya? Silakan ditanyakan aja mumpung masih live Zoom. Atau mau diulang lagi? Oke. Oke, bentar. Masih loading sinyalnya. Oke, langsung kita klik ini ya, post job. Saya ulang lagi. Kembali saya jelaskan di bagian ini. Ini kan ada pilihan yang boleh mengerjakan dari zona mana aja gitu. Apakah internasional, apakah dari US atau Eropa atau Afrika atau Asia gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin akun Gmail Indonesia, itu pilih yang Asia. Klik Asia. Terus di bawah ini kan ada pilihan kecualikan. Nah, ini kecualikan semua. Kecualikan. Nah, sisakan Indonesia gitu, atau mau sama Malaysia deh gitu, apa Malaysia, atau kalau mau Indonesia udah kecualikan semua, tinggal sisakan Indonesia, itu aja. Indonesia ini berapa jumlah pekerjanya?
Tuh. Tapi kalau apa ya, mau cepet, mau segera dipakai nih gitu. Biar cepet ya pilih yang internasional. Tuh. Kalau sudah, terus klik apply and go to next. Nanti kan ada pilihan lagi kategorinya. Tanya ini mau untuk kategori yang mana itu, karena kita maunya yang materi Gmail, otomatis kita pilih yang sync up gitu. Kalau mau buat akun Facebook bisa, tinggal ini klik Facebook atau Telegram atau Instagram itu, atau website dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya, bikin aturannya sendiri gitu ya. Terus di bagian ini klik email submit only. Di situ apply and go to next. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja aturan atau perintahnya kepada pekerja. Saya ulang lagi. Judulnya. Step 1. Silakan disimak baik-baik. Cara masukinnya biar nggak salah. Step 2. Step 3. Step 5. Step 4. Kita copy. Kalau teman-teman bisa bikin aturan seperti ini sendiri, mau bikin tadi apa untuk subscriber juga nggak bisa gitu. Tapi silahkan bikin aturannya sendiri ya, kayak gini. Step 5. Nah, di sini kembali saya tegaskan untuk email recovery di bagian ini diganti dengan email masing-masing. Ya, jangan pakai akun email recovery saya, nanti masuknya ke punya aku nanti. Ketika login terus minta verifikasi ya masuknya ke tempatku. Ini diganti emailnya sendiri. Ya, bagian ini diganti. Terus step 6. Bikin password yang kuat. Step 7. Step 8. Ya, setelah mereka buat akun Gmail-nya, mereka untuk keluar dari device ketika mereka membuat tadi. Oke, ini kurang spasi. Ini kita lewatin, langsung kita masuk ke bagian additional notes. Pilih aja langsung semua tiga-tiganya, kita masukkan spread. Terus bagian ini masukkan lagi. Ini apa yang perlu disertakan? Ya, pertama emailnya kita pilih teks aja. Terus yang kedua passwordnya.
kita pilih teks, terus screenshot, terus create date atau tanggal pembuatan. Mereka buatnya di tanggal berapa, itu harus disertakan juga. Biar kita bisa lihat ini benar-benar email fresh atau enggak, itu kan. Ini bisa kelihatan di bagian ininya, di tanggal pembuatannya. Terus kita minta mereka untuk keluar dari device setelah mereka membuat akun Gmail-nya. Ini kita minta yang screenshot, biar mereka nggak bisa bohong. Karena sudah keluar apa belum itu kan kita nggak tahu ya, biar kita tahu kita minta screenshot, bukti screenshotnya. Tuh. Kalau udah terus kita klik apply and go to next. Nah di bagian ini tadi jangan lupa deposit dulu, lihat ada saldonya enggak. Kalau masih 0 deposit dulu, caranya seperti tadi. Nah terus di bagian ini bisa dipilih kita mau bikin berapa akun Gmail, contoh 50. Nah, 50 akun Gmail kita cuma membayar 4,93 US dollar. Berarti sekitar 60-70 ribuan ya. Per akunnya kita cukup membayar ini 0,080 atau sekitar 500-600 rupiah. Nah, untuk bikin ya minimal itu 25. Itu cuma 2 US dollar, 2,7 gitu. Kalau sudah, klik apply and go to next. Nah, di sini ini tadi untuk yang tanya berapa lama gitu. Ya kalau mau cepat bisa pakai fitur ini. Tapi bayar lagi 2 dolar itu kalau mau cepat, biar ibaratnya diprioritaskan lah pekerjaannya itu. Tapi memang kalau nggak punya budget atau budgetnya terbatas, ya udah skip aja. Skip, masih ada nggak ini saldonya? Oh, masih. Skip aja, skip dan selesai. Nah, ini ya. Ini tadi yang barusan kita bikin, udah dikerjakan 5. Nih. Gitu. Habis itu, oke. Aturan buat Gmail Pico Worker nanti di-share. Oke, di-share. Nanti ya, di-share ke Angel. Boleh minta kata-kata, siap, di-share nanti. Kenapa Gmail Indo tapi nama harus bule? Maksudnya gimana ini? Kenapa Gmail Indo? Ya enggak, kalau kita pilihnya di awal tadi itu Asia, terus kita kecualikan semua, kita sisakan Indonesia, ya jadinya Gmailnya itu yang namanya Indonesia. Tapi kan tadi karena aku nyontohkannya itu adalah internasional atau seluruh dunia, ya jadinya ya mana negara manapun boleh mengerjakan gitu. Itu. Kalau mau bikin akun Gmail Indonesia tadi, tinggal dikecualikan aja. Ada lagi? Silakan jika masih ada pertanyaan. Sebelum saya kembalikan ke Kak Angel. Halo Kak Angel. Siap, siap. Gimana? Masih ada pertanyaan apakah enggak ini? Boleh tanya, boleh tanya soal milenial maju juga boleh. Nah, boleh silakan. Ini kulaan aja teman-teman, kulaan Gmail gitu. Jual di peserta kelas YouTube atau di luar di grup di Facebook itu banyak biasanya yang nyari, di marketplace juga banyak. Lumayan kan? Kulaannya 500-600 rupiah, jualnya 3.000 atau 2.500 gitu. Nanti uangnya bisa buat nembak panel.
atau Kak Joni yang makulaan ini. Oke, sisa action. Oke, Kak Angel. Udah nggak ada pertanyaan kayaknya. Siap. Ini nggak ada pertanyaannya teman-teman ya. Kalau nggak ada, kita akhiri sesi malam ini loh untuk pembuatan email loh. Ganteng loh. Angel ganteng loh. Iya, gawan bayi Pak kalau Angel. Bah, tenang aja Pak. Aduh. Ganteng, kameraku Pak. belum. Oh, ternyata. Aduh, kameraku belum hidup ternyata. Yo, jangan lupa juga untuk malam sebelum tidur teman-teman ya, udah real time-nya ya. Karena saya Tanya, ngecek Pak. baru beberapa menit aja udah masuk sekitar 600 jam tayang. Saya tanya Kak, Boleh? Mau tanya sama siapa nih? ini yang tadi bikin Boleh. email itu kan email recovery itu kan nanti dibuat ini ya, dibuat dari email kita gitu ya. Itu kalau misalkan itu di recovery-nya itu sama aja, itu nanti kedetek ke Google nggak ya? Kalau ini email-email itu ternyata muaranya ke satu email gitu. Jadi takutnya ini yang punya satu orang nih gitu. Itu sampai kedetek ke sana nggak ya? Oh, enggak, aman. Enggak. Oke. Itu kan cuma email email pengganti gitu loh. Bukan email utamanya, itu aman. Pokoknya yang penting bukan email utama aja gitu ya. Benar. Oke, makasih Kak. Siap, sama-sama. Kalau 0,080 kali 4.500 0,080. Hitung-hitungnya dari mana itu kok? Om Joni lebih rekomen ini Om. Panel Om Joni. Milenial maju Kakak, lebih rekomen milenial maju. Ayo silakan teman-teman, tanyakan. Atau mau tanya yang lain boleh. Sekarang akan belajar step basicnya. Teman-teman pengen dapat duit dari Blogspot gitu kan? Nah konsep. Nggak ada pertanyaan nih. Sudah paham semua belum kira-kira nih? Kalau nggak ada kita tutup nih untuk sesi malam ini. Oke, silakan Kak John. Kayaknya nggak ada pertanyaan Kak John. Kawan-kawan, jika lanjut ini masih lanjut kan materi Om Badrus? Ya, Om Badrus? Oke, udah nggak ada ya? Ya. Oke. FDP. Lanjut. Oke, terus selanjutnya adalah kejar tayang menggunakan RDP itu. Nah, ini aku sebelumnya disclaimer dulu ya. Cara ini bisa digunakan untuk akun-akun YouTube yang belum monet gitu ya. Nah, ketika nanti sudah monet itu silakan bisa menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Abah gitu. Tetap kita materi utamanya mengikuti Abah ya. Ini hanya sebagai
alternatif untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki banyak handphone atau device gitu ya. Cuma ini digunakan ketika akunnya itu belum monet ya, belum monet. Nah, bisa menggunakan cara ini atau menggunakan cara yang tadi pakai pakai panel tadi ditembak gitu. Nah, yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama tentunya harus punya RDP. Itu apa sih itu RDP? RDP itu sederhananya itu adalah komputer goib gitu. Jadi komputernya itu contoh ada di Amerika atau di Thailand atau di Vietnam gitu. Nah, kita bisa menggunakan komputer itu diakses di rumah kita atau kita sewa gitu. Itu komputernya secara online itu bisa kita gunakan di rumah atau di Indonesia gitu. Nah, berapa biaya untuk sewa RDP? Nah, yang kemarin itu untuk 4 giga kalau nggak salah ya. 4 GB itu sekitar 70.000 per bulan. Itu untuk sewanya ya. Nah, belinya di mana itu bisa cari aja di marketplace itu banyak, atau di grup-grup Facebook itu banyak biasanya yang nawarin RDP seperti itu. Kalau beli itu biasanya lebih mahal. Jutaan rupiah. Nah, terus setelah itu biasanya akun RDP ini kan kayak komputer baru gitu ya, belum ada isinya apa-apa. Nah, setelah itu kita install terlebih dahulu, bisa Chrome ya atau Mozilla gitu. Bebas terserah. Biar lebih enak aja penggunaannya. Browsernya lebih enak menggunakan Chrome atau Mozilla dibandingkan dengan Edge. Terus WinRAR itu gunanya untuk mengekstrak ini ya, Google Chrome Portable-nya. Nah, Google Chrome Portable ini gunanya untuk menduplikat Google Chrome. Ya, Google Chrome utamanya gitu. Kita kan punya banyak akun Gmail nih. Banyak akun Gmail. Nah, setiap Chrome-nya itu kita isi satu akun Gmail. Jadi kita punya banyak Chrome dengan berbagai akun Gmail. Oke, sampai pagi. Terus setelah itu buat playlistnya, cara buat playlistnya itu bisa itu Udah saya mute all, Kak. Silakan hidupkan lagi, Kak. Siap. Nah, untuk membuat video playlistnya itu bisa ikut materi-materi sebelumnya gitu ya. Itu udah diajarkan. Saya nggak akan mengajarkan ulang bagaimana cara membuat video playlist di akun tuyulnya gitu ya. Oke, langsung aja. Nanti setelah beli atau sewa RDP itu biasanya dikasih yang namanya IP, username dan password. Nah, terus klik aja remote desktop connection seperti ini. Terus dimasukkan IP-nya di sini, diketik gitu ya. Misal seperti ini 20.82. Dan lain sebagainya. Terus username-nya, kalau sudah password-nya, terus kita konekkan. Kita masukin password. Yes. Nah, ini tampilannya udah berbeda ya dengan komputer saya sebelumnya. Ini kan komputer asli ya, komputer yang asli. Nah, ini RDP-nya kayak gini tampilannya.
komputer goibnya ini seperti ini. Nah, ini kan masih baru. Biasanya kalau masih baru itu belum ada Chrome seperti ini, terus belum ada lain sebagainya, itu cuma ada Edge. Nah, itu tinggal diklik Edge-nya. Terus klik aja, ketik aja download Chrome gitu. Download Chrome. Bentar, like. Tinggal download aja di sini, terus diinstal gitu, gampang caranya. Tinggal nanti setelah terdownload langsung diinstal aja seperti biasanya. Setelah Google Chrome, terus download namanya WinRAR. Nah ini ya, download aja terus diinstal. Udah. Setelah Google Chrome sama WinRAR itu terinstall, selanjutnya adalah download yang namanya Google Chrome Portable. Ya, kayak gini. Ini nanti linknya saya sertakan di materi tadi ya, bareng Pico Worker tadi. Itu bisa langsung di-download, terus di-copy aja. Gitu. Atau kalau nggak mau ribet, itu bisa pakai profil baru gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bikin banyak. Tadi kan udah punya banyak akun Gmail. Contoh katakanlah sudah pesan 25 ya. Berarti kan ada 25 akun Gmail. Nah, nanti tinggal bikin aja Google Chrome Portable itu sebanyak 25. Nah, masing-masing Chrome itu diisi akun Gmail yang berbeda. Nah, cara mainnya, contoh kita gunakan 5 dulu. Kita gunakan 5 itu untuk untuk nonton plus nge-view atau sekaligus di subscribe gitu ya. Setelah 5 itu selesai, nah yang 5 ini kita hapus dulu historinya, terus kita ganti akun akun Gmail yang lain atau Chrome yang lain yang berbeda dari 5 awalnya itu. Selesai kita ganti lagi, selesai kita ganti lagi, seperti itu. Kalau mau langsung jalan 10 ya nggak masalah. Yang penting akun Gmail-nya itu kalau bisa banyak itu biar perputarannya nggak terlalu dekat juga itu. Bentar, ini kenapa ini sinyalnya? Contoh ya, ini kan tadi sudah selesai nonton. Selesai nonton, terus kita klik ke bagian history. Kita hapus dulu. Terus kita manage all history. Kita hapus dulu.
Kita hapus dulu story-nya. Oke. Nah, ini kan udah kehapus semua ya story-nya. Terus tinggal kita buat playlist di akun Tuyul. Ini akun Tuyul ya. Akun Tuyul saya sudah buat apa ya namanya? Playlist-nya. Nah, ini tinggal ditonton. Nah, enaknya RDP ini meskipun apa ya, laptop utama kita itu mati, dia akan tetap jalan. Ya, meskipun nggak ada di laptop utama kita internetnya itu mati, dia tetap jalan, tetap nonton. Jadi bisa kita tinggal lah untuk yang memang banyak ini ya, banyak kebutuhan atau banyak kegiatan yang lain gitu. Cuma cara ini sekali lagi itu digunakan untuk akun yang sebelum Monet dengan banyak akun Gmail yang berbeda setiap Chrome-nya gitu. Sama caranya tadi dijeda dan lain sebagainya. Misal kayak ini ya, ini udah ditonton tadi. Udah tinggal di-subscribe. Nah, gitu. Ini yang lain. Ini masih jalan. Kak, tanya Kak. Siap. Tadi sepintas tak lihat iklannya kok co.uk ya. Jadi itu IP-nya berarti kedetek enggak di Indonesia, enggak masalah kah? Gimana? Boleh Bang? Tadi pas aku lihat sepintas, tadi tak pas aku lihat gitu iklannya itu apa ya? shopee.co.uk. Berarti itu kan posisi di Inggris tuh, iklan Inggris. Berarti IP address-nya bukan Indonesia. Apakah itu masalah apa enggak? Masalah enggak? Aman apa enggak gitu loh. Emang bukan Indonesia karena RDP ini kan bukan RDP Indonesia ya, RDP luar. Oke. Nah, karena akun-akun Gmail ini tadinya kan aku nggak buat akun Gmail Indonesia ya. Iya. Ini kan akun Gmail luar gitu. Nah, kita nontonnya pakai RDP yang luar yang sesuai dengan negaranya itu. Jadi ibaratnya dia nonton di negara sendiri gitu loh. Oke, yes. I see. Makanya kan tadi aku bikin bukan akun Gmail Indonesia gitu ya. Gitu. Ini salah satu alternatif yang mungkin bisa teman-teman gunakan yang mungkin belum punya banyak handphone atau belum punya dana untuk tembak di panel gitu. Tapi kalau udah ada dananya ya mending pakai cara yang diajarkan oleh Abah dan Kak Joni tadi yang ditembak pakai panel gitu. Ini cuma sharing pengalaman aja gitu. Boleh nanya lagi enggak? Siap. Bentar, aku keluarin dulu. Ini suaranya masuk kayaknya di sini. Ini Saya boleh memberikan catatan khusus nggak buat pemain RDP ini? Boleh, Bah. Silahkan, Bah. Nah, jadi gini, main RDP itu boleh untuk Uber jam tayang ketika mau monetisasi. Begitu sudah 4.000 atau 4.100 atau 4.200, nanti kan kita diminta oleh YouTube untuk dikasih tahu oleh email YouTube bahwa Anda sudah 4.000 jam tayang, sudah layak untuk dimonet. Nanti kan di bawahnya ada daftarkan, nah gitu kan. Nah, kita jangan buru-buru klik daftarkan. Kita lihat dulu analitik geografinya. Ketika kita melihat gara-gara kita pakai RDP, itu tentunya nanti geografi, bukan geografi CPM ya, geografi penonton itu tertinggi bukan Indonesia. Nah, ketika tertinggi bukan Indonesia, jangan sekali-sekali ngeklik daftar. Karena itu efeknya akan nggak sampai 2 minggu kita dimonet, akan langsung di dismonet atau banned. Karena apa? Yaitu faktor geografinya ngaco gitu loh. Jadi
kalau main RDP untuk Uber jam tayang oke. Begitu sudah 4.000, kita cek dulu geografinya. Begitu lihat Indonesia tidak di atas, kita mesti ngakalin dulu biar Indonesia paling atas atau paling jelek nomor 2 gitu. Karena biasanya yang main RDP itu dari pelaporan-laporan SS yang pernah lapor ke saya itu biasanya mereka di banned atau di dismount ketika dilihat geografinya itu ternyata paling tinggi Vietnam, oke ya. Vietnam, Singapura, kadang-kadang ada Turki, ada Inggris, bahkan ada Amerika ya. Tapi Indonesia-nya jeblok paling bawah. Indonesia cuma 5%, 10%. Yang Vietnam itu bisa 75%, bahkan ada yang 90%. Nah, itu tentu jomplang metrik seperti itu. Jadi oke lah kita Uber jam tayang pakai RDP oke. Tapi begitu sudah 4.000 jangan buru-buru klik daftar. Cek dulu geografinya. Kalau Indonesia belum teratas, akalin dulu biar Indonesia bisa melejit paling atas. Baru setelah paling atas, baru klik daftar. Gitu. Sip ya. Uhuy. Oke, Bas. Terima kasih. Uhuy. Itu ya tadi tambahan dari Abah mungkin bisa dipraktekkan juga gitu sebelum mungkin untuk teman-teman yang menggunakan alternatif RDP tadi sebelum didaftarkan ke Monet dilihat dulu metriknya tadi apakah yang paling atas itu Indonesia atau enggak gitu. Beli view Indonesia bisa itu ke Kak Joni atau Kak Angel itu. Ya udah rasanya. Chrome multi profile kah? Kalau pakai Mozilla yang multi profile juga bisa. Mozilla oh ya bisa pakai ya. Bisa kayaknya kalau Mozilla. Tapi lebih enak Chrome sih. Lebih biasa menggunakan Chrome. Tuh. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Halo, Kak. Izin tanya, Kak. Tadi dari Abah kan bilang kalau misalnya itu RDP misalnya keluar IP-nya Vietnam atau pokoknya luar negara Indonesia. Kalau ini enggak tahu, saya belum pernah nyoba sih. Kalau kita dari Chrome tadi kan ada apa semacam VPN juga toh. Dari apa extensionnya itu diarahkan ke Indonesia bisa enggak? Saya mencoba sih. Belum pernah ya, belum pernah nyoba. Kurang tahu saya. Kalau mau dicoba mungkin bisa. Kalau mau nyoba, tapi boleh saya tambahkan sedikit masalah RDP Indonesia. Jadi ya. RDP itu memang sudah diplot oleh si penjualnya, negara mana IP yang mau dijual ke buyer. Kalau mau pakai RDP Indonesia memang selentingan ada yang jual, tapi harganya 2 kali atau bahkan 3 kali lebih mahal daripada RDP luar negeri. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran mau nembak pakai RDP lokal, bisa tuh dicari tuh jual RDP lokal, tapi harganya lebih mahal, tapi lebih untung karena kita nggak perlu pusing soal jam tayang tadi. Artinya geografi Indonesia bisa kita uber paling atas kalau kita pakai RDP Indonesia, tapi ya itu budgetnya lebih mahal daripada RDP luar negeri. Oke, siap ya. Uhuy. Siap, Bah. Siap. Uhuy. Ada lagi? Silakan. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan. Kalau udah nggak ada, saya kembalikan ke Kak Angel nih. Silakan teman-teman ditanyakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kasih tambah waktu 10 menit, silakan ditanyakan. Silakan jika masih ada. Nanti untuk
materinya nanti dikirim di grup ya, sama Kak Angel. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Kak Joni ya. Kak Jon, silakan Kak Jon. Nanti karena materi untuk dari Kak Badrus, nanti rangkumannya akan kita share ke grup rangkuman. Jadi sementara nggak ada pertanyaan, silakan Kak Joni. Kak Jon, Kak Jon. Ada urusan kayaknya Kak. Oh lah kita darusan ya. Oke siap lah, siap. Oke ya, asik materi kali ini. Materi malam ini yang kita dapatkan adalah membuat email serentak. Maksudnya bukan serentak ya. Kita bisa buat email banyak tanpa kita harus satu persatu. Kita cukup memerintahkan satu robot yaitu FTP. Dan juga untuk monetize untuk dan sebagainya tadi yang dijelaskan sama Om Badrus. Tapi yang lebih saya enjoy dan asik itu pada pembuatan emailnya. Daripada kita beli per email itu yang recommended dan refill, ada refill garansi itu sekitar 2000-an. Ketika yang beli 1000 itu biasanya nggak ada refillnya. Jadi kalau nggak bisa login emailnya ya udah wassalam. Tapi kalau beli yang 2000-an, harga 2000-an di Shopee itu refill bisa garansi. Oke ya teman-teman ya, asik malam ini. Jadi untuk kelas di batch 3 ini kita selesai. Selanjutnya kita cek diskusi pada grup, dan yang perlu diketahui bahwa ketika di grup ada pertanyaan dan belum ada jawaban, mohon di tag salah satu nama, entah itu tag ke saya atau ke Abah atau ke admin lainnya. Kalau misalkan nggak ada jawaban, di japri atau di telepon. Kalau di telepon pasti responnya lebih cepat. Kalau saya biasanya kalau teman-teman kalau yang udah ya dari batch 1 dan 2 mereka telepon. Begitu telepon saya telepon balik biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita akhiri di batch kali ini. Selanjutnya kita masuk ke diskusi setiap harinya, dan jangan lupa apapun pertanyaannya, ada kendala apapun silakan ditanyakan di grup. Entah itu dari dasar ataupun tidak, kayak tadi ada yang japri, ada yang belum paham, silakan japri saya. Bisa saya bimbing lagi dari awal, ataupun ada beberapa yang belum paham, saya bimbing lagi. Oke gitu, terima kasih. Sekian dari saya, dari Mas Joni dan dari Om Badrus. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhui. Waalaikumsalam. Uhui. Gas. Jangan lupa ya, digas real time-nya. Iku HP kayak pajangan Kak. Counter. Iya lah ini Kak. Gas real time Kak, soalnya besok mau masuk ke Kak, ke Jerman Kak. Kak Joni biasalah kita tadarus itu. Tadarusnya dia kayaknya 35 juz kayaknya. Wes yuk Kak Badrus. Siap. Duluan ya. Ini Zoom-nya belum ada yang matiin ini. Ya tak matiin aku. Assalamualaikum. Salam. Memang bisa. Bisa lah. Ora iso ding. Waalaikumsalam. Kudune host kok. Iya kudune host. Ya wis ditunggu Kak Joni dulu meneh. Ntar tak teleponnya. Ya, kawan-kawan, sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau sudah kemana tidak ada aja, pertanyaan, ini apa namanya? Kita tutup. Maaf ya kawan-kawan, tadi lagi ke belakang. Oke. Ya. Thank you, terima kasih Om Badrus, Kak Angel, Abah, juga kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi apa Mas Gmail ya? Oh, Mas, materi Gmail. Aku tuh di Swift enggak